Y2 nya ada 1 ya, berikutnya Y3 nya tidak ada, kosong ya. Ini S1 nya kosong, S2 nya ada 1 ya, berikutnya ini kosong. Terus nilai untuk S2 nya itu ya, nilai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RTS Education. Topik kali ini pembahasan mengenai dualitas dari pengantar mata kuliah Teknik Riset Operasional pada chapter keempat. Dalam pembahasan ini saya akan membahas mengenai dualitas yang terdiri dari primal dan dual ya, secara teori maupun studi kasus yang saya jelaskan di dalam video pembelajaran ini ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ya, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, untuk materinya adalah program linear tentang primal dan dual ya. Setiap persoalan linear programming selalu mempunyai persoalan kedua yang selalu berkaitan dengan persoalan pertama. Persoalan pertama disebut primal dan persoalan kedua disebut dual. Kedua persoalan tersebut selalu berkaitan sedemikian rupa sehingga solusi optimal dari persoalan pertama akan memberikan informasi yang lengkap ya, tentang solusi optimal dari persoalan kedua. Nah, saya langsung saja di sini ya, yang harus diperhatikan mengenai primal dual dalam program linear. Pertama, setiap masalah program linear mempunyai satu masalah program yang terkait linear yang disebut dual. Program linear originalnya disebut primal ya. Nilai optimal model primal sama dengan nilai optimal model dual. Jadi apabila nilai optimal primalnya ini sudah original, maka harus sama dengan nilai optimal model dual. Untuk mentransformasikan masalah primal menjadi masalah dual, bentuk masalah primal harus dalam bentuk standar ya, bentuknya standar. Apabila standar, maka bentuk primalnya harus distandarkan, dibakukan. Nah, untuk masalah maksimasi, bentuk standarnya adalah fungsi kendalanya yang bertanda lebih kecil sama dengan ya, diingat ya. Untuk masalah minimisasi, bentuk standarnya adalah fungsi kendala yang bertanda lebih besar sama dengan. Pada bentuk standar primal dual, nilai ruas kanan boleh negatif atau lebih kecil 0 ya, pada bentuk standar primal dual. Namun saat akan mencari penyelesaian dengan metode simplex, bentuk yang akan dicari penyelesaiannya harus dalam bentuk standar ya. Untuk metode simplex, yaitu nilai ruas kanan haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada rangkuman primal dual ya. Dan jadi kita akan menyelesaikan ya permasalahan primal dan permasalahan dual ini ya. Nah, primal maksimum fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan, kan dual untuk minimumnya fungsi kendalanya lebih besar sama dengan. Primal untuk minimumnya fungsi kendalanya lebih besar sama dengan, sedangkan dual maksimumnya fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan. Nilai ruas kanan ya, primal ini ya nilai ruas kanan, yang dual ini koefisien dan fungsi tujuan ya. Kita bahas nilai ruas kanan. Berikutnya primal ada koefisiensi fungsi tujuan, dan ini adalah nilai ruas kanan. Jadi nilai ruas kanan ini akan menjadi nilai koefisiensi fungsi tujuan ya. Di primal koefisiensi fungsi tujuan akan menjadi nilai ruas kanan. Oke. Yang berikutnya adalah matriks koefisiensi fungsi kendala ya. Kita lakukan nanti adalah transform matriks koefisien fungsi kendala agar lebih mudah ya. Bagaimana menerjemahkan ya matriks koefisien fungsi kendala ke dalam transport matriks koefisien fungsi kendala. Fungsi kendala ke I sama dengan ya, variabel XI tidak terbatas tanda. Apabila nanti terjadi fungsi kendalanya sama dengan, maka variabel X-nya tidak terbatas tanda. Tanda ini maksudnya apakah dia sama dengan lebih besar atau sama dengan lebih kecil ya. Nanti di contoh kasus ketiga akan saya jabarkan ya
apabila ada fungsi kendala ya, harga nilai misal ini sama dengan variabel X tidak terbatas standar ya, fungsi kendala ke I sama dengan itu. Rangkuman primal dual yang harus Anda perhatikan ya pada saat melakukan persamaan ya, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, contoh pertama langsung saja saya bahas ya. Di sini adalah primal ya. Sebelum terbentuknya dual ini, maka primal ini ya harus mempunyai bentuk baku ya. Apakah bentuk bakunya sudah terpenuhi? Di sini kita lihat J maksimum mencari Z maksimum sama dengan 2x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3 ya, x3 ya. Nah ini, nah kita lihat nih agak kecil nih ya, ininya belum saya kecilin seperti. Oke, tapi nggak masalah ya. X1 ya dikurang 2x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 7 ya. Lihat, perhatikan ini bentuknya baku ya. Kita bisa lihat di sini ya, fungsi kendala dia lebih kecil ya. Kita lihat lebih kecil ya, sama ya di sini. Untuk max fungsi kendalanya harus lebih kecil sama dengan ini, benar. Oke, yang berikutnya adalah 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan sama ya. Ini jadi maksimum fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan. Jadi ini sudah standar baku. Berarti x1, x2 dan x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, berikutnya di sini ya, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan yang nanti di sini adalah apabila matrik koefisien kendalanya sudah bentuk baku, kita melakukan transpose matrik ya, transpose matrik koefisien fungsi kendala. Nah ini dia ya, kalau ini saya tandakan, kita lihat di sini. Nah ini dia. Nah ini berarti kita harus melakukan transpose ya. Nah kita bentuk dulu matriksnya ya, matrik dari primal ini ya. Di sini adalah posisinya baris ya, 1 ya, ini 1 terus min 2 ya, terus 4 ya, 4. Kenapa ini 1, ini minus 2 ini 4. Berikutnya adalah yang ini ya, kalau saya tarik yang ini. Nah, ini yang berikutnya adalah 2 ya, berikutnya x2 1, 3x3 berarti ini 3. Nah kita lakukan transpose. Transpose itu dari bentuk baris menjadi kolom gitu ya. Kita lihat di sini dari bentuk baris ini ya, kita jadikan kolom, dimana di sini yang nilai yang 1 ya, dari 1 min 2 ya 4 ya, ini akan menjadi kolom ya, menjadi kolom ya. Jadi 1 min 2 dan 4. Berikutnya ya, untuk baris kedua yaitu 2 1 3 ya, akan menjadi kolom kedua. Nah ini ya, pahamnya sampai sini. Nah di sini sudah kita lihat, kita sudah melakukan transpose ya, kita sudah melakukan transpose. Nah di sini ya, maka berikutnya kita duanya akan menentukan nilai J min-nya ya. Nilai J min-nya itu diambil J min dari nilai koefisiensi kendala, yaitu ini ya, koefisiensi kendala dari ini ya, menjadi nilai ya, menjadi nilai apa? Menjadi nilai fungsi tujuan ya, menjadi nilai fungsi tujuan, yaitu 7Y1 ya ditambah ya, karena di sini plus ya, 7Y1 ditambah 6Y2 ya. Oke, paham ya di sini. Jadi kita ambil dari ini ya, 7Y1 sebagai nilai fungsi dari tujuan ya, nilai koefisiensi kendala primal menjadi nilai
ya fungsi tujuan. Oke, berikutnya ya di sini ya, setelah kita akan mendapatkan yang namanya nilai fungsi kendala ya, yang namanya nilai fungsi kendala ini didapat dari matrik transpose yang ini ya. Nah di sini artinya kita akan membaca nilai ya Y1 ditambah 2Y2 ya. Sini ya kita paham ya, kalau misalnya ini tanda warna kuning, nah ini ya sekarang nah di sini ya, ini di sini ya. Nah ini berarti Y1 ya, berikutnya 2Y2. Ini dia nih ya. Oke. Berikutnya lebih besar sama dengan, maka kita ambil dari fungsi tujuan ini ya, fungsi tujuan di sini ya. Fungsi tujuan ini dia menjadi ya, menjadi nilai apa? Nilai kanan. Ini jadi nilai kanan nih. Ya jadi nilai kanan di apa? Di 2 ya. Berarti ini ya di sini adalah Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 2 ya, lebih besar sama dengan 2. Ini warnanya saya ganti dulu ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini adalah dia akan berpindah ya. Di sini 2, 6 dan 3. Nah, di sini berarti dari baris 1 ya, baris 1 jadi fungsi kendala Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan, nah fungsi tujuannya ini menjadi koefisiensi fungsi kendala. Berikutnya adalah min 2 ya, min 2 ya, kita lihat tarik ke sini ya. Nah min 2Y1 ya, min 2Y1 ditambah ya, ini min karena ini min ya, ditambah dengan Y1 Y2 ya, ininya adalah Y2. Oke, kita lihat lagi di sini ya, yang berikutnya ya, lebih besar sama dengan nilai 6. Ini didapat dari nilai fungsi tujuan yaitu 6. Ini ya 6 ini ya. Nah, paham ya. Yang berikutnya ya, untuk baris ketiga 4Y1 ditambah 3Y2 ya lebih besar. Nah ini dia ya, kita dapatkan yang lebih besar sama dengan adalah nilainya apa? Nilainya dari yang fungsi tujuan. Nah, ini. Lihat ya, diperhatikan di sini tadi ya, max min fungsi kendala ya, berikutnya dia di sini adalah lebih besar sama dengan ya. Kita bisa lihat lebih besar sama dengan, maka min J-nya itu harus lebih besar sama dengan. Nah ini dia nih. Nah, kita akan mencari nilai max min, maka fungsi duanya dia lebih besar sama dengan ya. Oke, paham ya sampai sini. Nah ini jadi nanti bentuk baku primal ya yang sudah sesuai dengan dual ya, ini nanti kita bisa selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan ya menghitung dengan apa? Dengan model simplex ya. Model simplex ya, model simplex berarti kita gunakan tabel simplex. Nah, lihat di pertemuan ketiga saya sudah membahas mengenai model simplex ya. Model simplex di chapter ketiga ya. Ini contoh 1 ya. Paham ya, contoh 1 ini berarti bahwa primalnya sudah baku ya, tidak ada masalah, kita hanya tinggal membuat matriks ya dari fungsi tujuannya si primal ya, berikutnya kita transpose ya dari bentuk baris ke bentuk kolom ya. Nah ini bentuk transposnya, ini hasilnya dia akan menjadi nilai fungsi kendala dari dual gitu ya. Sedangkan yang nilai harga kanan primal ini menjadi nilai koefisiensi ya, nilainya si 2. Oke. Nah, contoh kedua ya. Jika primal tidak dalam bentuk standar. Nah,
ini contohnya ya. Misalnya Z max sama dengan 4x1 ditambah 5x2 ya. Kita lihat. Berikutnya di sini kita lihat ya, x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 4. Benar nggak? Ya, kita bisa lihat. Ingat ya, mencari max. Fungsi max, fungsi kendalanya harus dia lebih kecil sama dengan. Nah, berarti di sini ada masalah ya. Nah, ini berarti belum bentuk bakunya si prima. Berikutnya, min x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 6. Ini juga belum bentuk bakunya si prima ya. Maksimum fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan. Nah, di sini kita lihat adalah lebih besar ya. Saya tandahkan ini ya. Nah, ini masalahnya 2 ini. Kita lihat. Nah, yang ketiga sudah bentuk baku, yaitu 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 4, sudah baku ya. Fungsi max, fungsi kendalanya harus lebih kecil sama dengan. Nah, yang ketiga ini sudah baku nih, saya tandain. Nah, maka ya kita bisa lihat di sini adalah x1 x2 harus lebih besar sama dengan 0. Maka gimana? Maka dari bentuk seperti ini ya. Nah, dari 2 ini ya harus kita bentuk ke dalam bentuk bakunya si prima ya, di sini nih. Nah, maka bagaimana cara membentuk bentuk baku si prima ya, bisa lihat di sini. Ini artinya bentuk, kita harus merubah ke dalam bentuk B-nya, bentuk baku ya prima ya. B bentuk baku prima ya. Nah, di sini gimana caranya? Nah, maka di sini adalah ya dia harus dilakukan perkalian, harus dikalikan kali ya, dikali berapa? Dikali min 1 ya. Ini ya, harus dilakukan perkalian min 1 untuk siapa? Yaitu untuk yang fungsi kendala ya, fungsi kendala x1 tambah 2x2 ya lebih besar dari 4, dan juga untuk fungsi kendala yang ini ya, yang min x1 ditambah 4x2. Maka di sini kita bisa lihat ya hasil perkaliannya ya, ini maksudnya kali ya, ini kali ya, bukan x, ini kali. Oke, jadi min 1 kali x1 berarti min x1 ya. Terus 2x2 ya dikali min 1 berarti min 2x2 ya. Ini ya, ini kita bisa lihat hasilnya. Nah ya, ini. Nah, berarti saya ulang ya, ini harus dilakukan perkalian min 1 ya. Berarti x1 dikali min 1 min x1 ya. Berikutnya 2x2 ya dikurang dikali min 1, berarti di sini kita ganti jadi min 2x2. Di sininya akan kita rubah, dia menjadi fungsi bakunya adalah lebih kecil sama dengan berikutnya min 1 kali 4 berarti min 4. Nah, ini sudah bentuk baku standar daripada prima. Yang berikutnya ya min x1 dikali min 1 berarti x1 ya, x1 ya, min x1 dikali min 1. Yang berikutnya adalah di sini 4x2 dikali min 1 berarti min 4x2, berarti x1 min 4x2. Nah, di sininya berubah, kita rubah dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan ya 6 dikali min 1 berarti min 6. Nah, ini sudah bentuk bakunya si siapa? Bentuk bakunya si ini, si prima. Nah, yang 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama 4 ini sudah bentuk baku, jadi tidak dilakukan perkalian min 1 ya, berarti ini sudah bentuk baku. Oke, kalau dilihat di sini ya berarti nilai x1 x2 nya lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah ini baru dilakukan ya, kita merubah ke dalam bentuk matriks ya. Ini ke dalam bentuk ini ya, kita rubah ke dalam bentuk matriks seperti yang contoh pertama ya. Ini matriks, nulisnya gimana ya, matriks
ya, kurang matrik. Nah, bentuk matriknya berarti min 1 ya, min 2 ya, ini bentuk barisnya, terus 1 min 4, terus 3 5. Nah, kita rubah ke dalam transport, yaitu dari bentuk baris ini ya, dari bentuk kolom ini ya, akan kita rubah menjadi bentuk baris. Kita bisa lihat, kita ambil yang ini ya, ini kita ambil ya di sini. Nah, di sini ya min 1 dan 3 ya. Berikutnya min 2 ya, min 2 ya, kita lihat S kepus, saya hapus dulu. Nah, ini maksudnya ini kita hapus. Nah, ini bukan kehapus. Nah, ini yang berikutnya ini kita transpose ya, transpose berarti min 2, min 4 dan 5. Nah, ini hasil dari bentuk transpose ya, maka kita akan merubah ke dalam bentuk dual ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk Z minnya maka kita ambil dari nilai ya berapa? Maka kita ambil dari nilai kanannya si prima. Nilai kanannya primal nih ya, kita lihat nilai kanannya primal nih, yaitu dari min 4, min 6 ya, dan 4 ya, min 4, min 6 dan 4. Maka kita di sini ambil ya, J minnya adalah min 4x1 dikurang min 6y2 ditambah ya 4y3. Nah, kasih nama variabelnya ya, oh iya nih, ini bukan x1 ya, y1 mestinya ya. Ini y1, sedikit kesalahan. Nah, y1 ya, y1. Nah, oke, ini adalah ya dari min 4y1 dikurang min 6y2 ditambah dengan 4y3 ya, ini plus ya. Nah, berikutnya setelah nilai kanan si primal menjadi nilai koefisiensi ya dual, berikutnya ini adalah menjadi fungsi tujuan si dual ya. Berikutnya fungsi kendalanya didapat dari apa? Fungsi kendalanya itu didapat dari matrik transpose ya, dari matrik transport ini fungsi kendalanya kita bisa lihat di sini ya. Kita ambil baris ini ya menjadi fungsi kendalanya ya, min 1y, min 1 berarti min y1 ya, ditambah ya y2 yang nggak ada nih, y2 ditambah dengan 3y3. Nah, berikutnya lebih besar sama dengan 4 nilai kanan daripada 2 itu didapat dari nilai Z maksimal koefisiensi si prima ya. Nah, berarti ya, saya ulang ya, min 1 ditambah y2 ya ditambah 3y3 lebih besar sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya, lebih besar sama dengan 4. Nah, berikutnya ya, di sini min 2y1 dikurang 4y2 ya ditambah dengan 5y3 lebih besar sama dengan 5 ya. 5 ini itu diambil dari sini ya, nilai koefisiensi C mak ya menjadi nilai kanannya si 2 nah, si 2, maka y1 y2 y3 lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, fungsi kendalanya ya, maka fungsi min kendalanya dia menjadi lebih besar nih di sini ya. Oke, sampai sini contoh kedua mengenai primal yang tidak baku ya, karena
karena nilai lebih besar ini ya menyalahi prinsip dari apa? Dari maksimum fungsi kendara harus lebih kecil sama dengan. Nah, ini lihat nih ya. Nah, ini harus dilakukan proses substitusi, yaitu dikali min 1 ya. Oke. Nah, sampai di sini Anda menyimak video saya jangan di skip ya, karena kalau Anda skip itu Anda akan hilang momen pembahasan dari saya. Oke, contoh baik ya, contoh ketiga ini kasus di primal ditemukan ada lebih besar sama dengan dan sama dengan. Nah, kita lihat di sini di primal ya. Z max-nya ini sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ya. X1 ditambah 2X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 4. Nah, kita bisa lihat, kita kembali lagi kepada ini ya, pada aturannya di sini ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di posisinya kalau dia adalah prima fungsi tujuan, max fungsi kendala, dia harus lebih kecil sama dengan ya. Nah, dia harus lebih kecil sama dengan, sedangkan di sini adalah lebih besar. Ini bermasalah. Kita tandakan ya. Kita tandakan di sini. Kita tandakan di sini, ini ada masalah ya. Ini ada masalah dari sini nih. Ini ada masalahnya. Karena apa? Karena dia harusnya lebih kecil sama dengan ya. Untuk fungsi kendala yang pertama, fungsi kendala yang kedua kita lihat ya. X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 2A. Ini benar ya. Nah, ini benar. Jadi tidak perlu dilakukan perubahan. Yang ketiga, X1 ditambah 2X3 sama dengan 4. Nah, ini juga fungsi kendala ya. Jadi fungsi kendalanya itu ada 2 ya. Yang pertama lebih besar sama dengan, yang kedua adalah sama dengan 4. Nah, ini menjadi fungsi kendala ketiga ya. Nah, dilihat di sini, maka X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, itu untuk nanti kita mencari nilainya ya, nilai fungsinya. Nah, di sini ya artinya kita harus melakukan perubahan ya. Ada ya, ini belum bentuk primal baku ya, belum bentuk primal baku, tapi harus kita rubah menjadi ya, harus menjadi bentuk baku ya, bentuk baku daripada primal gitu maksudnya ya. Nah, jadi kita harus rubah nih di sini. Nah, di sini kita lihat nih cara merubahnya di sini. Ya, di sini kita lihat maka harus dilakukan proses yang namanya bentuk baku dari primal kita kasih kali dengan min 1 ya. Kali min 1. Ini maksudnya perkalian min 1 ya. Nah, ini min 1. Jadi di sini nih kan min 1 ya dikali X1 ya. X1 kali min 1 berarti hasilnya min X1 ya. Jadi kalau saya tandakan di sini pakai tanda kuning ya, ini berarti min 1 ini dikalikan ke sini ya, berarti min 1 ya, jadi min X1 dikurang ya, ini dikurang karena 2X2 dikali min 1 ini dikali ya, berarti dia min 2X2 ya. Jadi ini kalau di ini kan dia ke sini ya. Nah, ke sini. Terus berikutnya ya, dikurang lagi ini kan karena posisinya min ya. Jadi X3 dikalikan min 1 berarti min X3 ya. Berarti ini min X3. Jadi ini di sini ya. Nah, gitu ya. Pas ya. Nah, berikutnya ini nanti dilakukan perubahan menjadi lebih kecil sama dengan berikutnya. Ini nilai tadi mana? Terus ada di sini ya, yang 4 ya, minus terus di mana ya tadi? Nah, ini ya kita lihat nih ya, min 1 kali dengan 4. Saya ingin aja
ini berarti kalau ke sini ya. Nah ini jatuhnya adalah min 4. Nah ini berarti di sini jadi nilainya, nilai setelah dilakukan bentuk baku prima berarti min 1 ya, min 1 saya tandahkan dasar. Nah berarti dari sini ini jadi min 1x1 ya dikurang 2x2 dikurang x3 lebih kecil sama dengan min 4. Nah ini berarti sudah bentuk baku dari prima ya, karena sudah kondisinya lebih kecil sama dengan ya setelah dikalikan min 1. Yang kedua, karena standarnya sudah baku maka tidak ada perubahan. X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 2. Yang berikutnya, nah untuk X1 ditambah 2X3 sama dengan 4. Kondisi ini tidak baku, tapi dia tidak dilakukan perubahan ya, tetap dia di sini X1 ditambah 2X3. Kondisinya kenapa? Karena fungsi kendala ketiga sama dengan itu kita tidak tahu apakah sama dengan itu lebih kecil, apakah kondisi sama dengan itu lebih besar. Maka kalau kita jadikan dia Y-nya ini, Y3-nya itu tidak terbatas tanda karena kita tidak tahu apakah dia lebih kecil atau sama dengan. Maka di sini nilainya tetap ya, sama dengannya. Berarti X1 ditambah 2X3 sama dengan 4. Tidak, yang hanya dikalikan min 1 itu hanya yang lebih besar sama dengan ya. Oke, maka sekarang kita melakukan yang prosesnya perubahan matriks ya, dari fungsi tujuan dan fungsi kendala ini kita rubah menjadi ke bentuk matriks. Nah, kita bisa lihat di sini, ini saya pakai warna ini aja ya biar enggak ini. Nah ini bentuk ini dirubah ya. Maaf salah start. Ini ya, dari ini ya kita rubah ke dalam bentuk matriks. Tadi ingat ya contoh yang kasus kedua. Nah ini, nah di sini berarti kita dapatkan ya min 1 ya, min 1 untuk X1 untuk kendala pertama. Ini kendala pertama lah kita anggap min 1, terus ini min 2, ini min 3 min 1 ya. Ini dia ya. Nah, kalau misalnya Anda mau kasih tanda apa ya, misalnya biru ya, biru juga ya. Misalnya tanda ini ya, berarti ini dari sini nih, dari sini. Nah ini ya min 1, terus ini min 2 ya, min 2, dan ini min 1. Nah ini ya kelihatan ya, berarti matriks untuk dia per baris ya, baris min 1 ya, min 2, min 1. Oke, yang berikutnya untuk kendala yang kedua ya, kendala kedua itu yang ini ya, X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 2. Berarti di sini untuk X1 nya nggak ada 0 ya, karena dia adaannya hanya X2 ditambah X3 ya. Nah ini ya, ini kalau kita tarik itu ke sini ya, X3 kalau kita tarik ke sini. Nah berarti X1 nya nggak ada di sini, berarti 0 ya, X1 nya nggak ada, X2 nya 1, X3 nya 1. Berikutnya adalah yang posisi untuk kendala ketiga ya. Kendala ketiga yaitu X1 ditambah 2X3 sama dengan 4. Berarti X1 nya ada ya 1 ya, X2 nya nggak ada, kosong, dan X3 nya itu adalah 2. Nah ini kita sudah merubah ke dalam bentuk matriks ya dari fungsi kendala ini. Yang berikutnya, dari fungsi ini kita lakukan proses transformasi ya, kita lakukan proses transformasi ini ya. Nah dari transformasi ini ya, dia itu matriks ya dirubah ke dalam bentuk transformasi dari bentuk baris nih, deretan baris ini kita rubah transformasi dia menjadi kolom ya.
min 1 ya, berikutnya min 2, berikutnya min 1 ya, min 1. Nah berikutnya baris kedua matriks transformasi bagi menjadi kolom 0, 1 ya, dan 1. Berikutnya untuk baris yang ketiga 1 ya, 0 dan 2. Nah kita sudah dapatkan yaitu bentuk matriks ini ya, matriks transport. Nah kita akan bentuk nih dual, ini tadinya belum ada ya, ini saya sudah ketikkan tapi akan saya jelaskan ya. Maka dari prima yang Z max ini kita kedua menjadi Z min ya, lihat ya di sini. Tunggu ya. Nah di sini nih ukuran bakunya ya. Maksimum fungsi kendala lebih kecil sama dengan menjadi minim fungsi kendala lebih besar sama dengan tuh ya. Dan dilupakan. Maka di sini Z max sama dengan ya. Di sini Z max yang tadi kedua Z min. Nah kita akan mengambil nilai apa? Nilai dari sisi kanan kendala. Sisi kanan kendala ya. Kita akan mengambil nilai dari sisi kanan kendala yang udah kita rubah. Nah ini dia nih, saya tandakan lagi ya, sisi kanan kendala. Nah, ini nih nilainya nih ya, 1 ya, min 4, 2 dan 4. Berarti adalah Z min sama dengan min 4 X, jangan X1 ini ya. Y ya, Y ini saya rubah. Iya nih, bukan Y ya, bukan X ya, ini mestinya adalah Y ya, min 4Y1 ditambah dengan 2Y2 ditambah dengan 4Y3 ya. Oke. Nah di sini ya tadi saya tandakan nih ya, ini tarik ya, nilai sisi kanan dari prima ini kan dinamakan nilai sisi kanan dari prima ya. Ini nilai sisi kanan dari prima kalau dibaca akan menjadi nilai koefisiensi dari dua fungsi tujuan ya. Nilai sisi kanan dari prima akan berubah menjadi nilai koefisiensi dari dua Z min ya. Oke, saya rasa kita udah dapat ya, sudah paham ya di sini ya. Kita tarik yang tadi ini kan udah dirubah ke sini. Oke, yang berikutnya adalah untuk mendapatkan nilai ini, nilai yang fungsi kendala untuk dua itu kita dapatkan dari matriks transpose yang sudah kita bentuk. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Berarti posisinya yang kita ambil adalah yang baris ya. Ini ya, baris. Berarti di sini adalah min Y1 ditambah ya Y3. Kenapa Y3? Y2-nya itu 0, ini enggak ada ya. Maka ditambah Y3 lebih besar sama dengan 1. Nah, 1 ini didapat dari mana? Ya, maka 1 ini kita lihat, perhatikan, yaitu didapat dari nilai fungsi tujuan si prima nih ya, fungsi tujuan prima ya, saya tandain. Ini akan menjadi nilai sisi kanan si 2 ya. Berarti yang untuk X1 min Y1 ditambah ya Y3 lebih besar sama dengan X1 nih, ditambah ya lebih besar dari 1. Itu jadi fungsi tujuan ya akan berubah menjadi nilai kanannya si 2. Paham ya? Nah, yang berikutnya di sini adalah min 2Y1 ditambah Y2 aktif ya, Y3-nya nggak ada. Maka lebih besar sama dengan ini 2 ya, fungsi tujuan nilai koefisiensi, maksudnya nilai koefisiensi dari prima akan menjadi nilai fungsi kanan. Jangan bingung ya. Oke,
ya tarik-tarik begini. Yang penting Anda mengikuti ya, memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, yang berikutnya ya, di sini min Y1 ya, min Y1 ditambah Y1 ditambah 2Y3 ya, lebih besar sama dengan 1. Nah, ini yang X3-nya ya. Kita ini nilainya 1 ya. Di sini ya kita tarik set. Nah, ini menjadi nilai koefisiensi prima untuk Max ya, akan menjadi nilai sisi kanan daripada dual ya, ini dia. Nah, ini maka kita bisa lihat di sini hasilnya. Maka Y1 Y2 lebih besar sama dengan 0. Kenapa nggak ada Y3? Y3 karena kita tadi tidak tahu, karena Y3 itu yaitu tidak terbatas tanda ya. Y3 itu tidak terbatas oleh tanda ya. Maka yang menjadi patokannya ya, Y3 itu apakah Y3 itu lebih kecil sama dengan, atau Y3 nya itu lebih besar sama dengan. Kalau ditanya ada yang bingung kok Y3 ya, bukannya Y1 Y2. Nah, fungsi Y1 tuh jelas, Y1 di fungsi kendala ada, dia di ini juga ada ya, di kendala kedua, di ketiga juga ada. Y2 juga ya, kita bisa lihat nih ya, Y2. Nah, ini juga ya, yang Y3 ya, Y3 juga ada ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ya fungsi kendalanya ya, fungsi kendala. Jadi Y1 Y2 lebih besar sama dengan 0. Y3 ya kita anggap aja dia adalah fungsi kendalanya. Y3 tidak terbatas tanda karena kita tidak tahu, jadi Y3 sama dengan lebih kecil atau Y3 nya sama dengan lebih besar. Maka Y nya keterangannya tidak terbatas tanda. Oke, sampai di sini saya rasa untuk ya dualisme ya, dualisme dari program linear sudah bisa dipecahkan. Jadi itu ada contoh-contoh kasus ya. Kasus yang pertama ya, saya ulang lagi, ini yang sudah bentuk baku langsung dirubah ya ke dalam bentuk matriks, ditranspos ya, maka transposnya seperti ini ya. Ini kita bisa lihat, ini udah jelas ya ininya. Nah, contoh yang kedua, ini primal tidak dalam bentuk standar. Yang mana? Yang dua ini nih yang tidak bentuk standar, tadi sudah saya jelaskan ya. Terus yang contoh 3, kasus primal ditemukan lebih besar dan sama dengan. Nah, ini juga ada masalah. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan setelah ini? Maka setelah ini kita lanjut ke dalam ya, menggunakan yang namanya model simplex. Ya, siapa model simplexnya? Yaitu kita akan menguji model simplex untuk kasus primal yang bentuknya baku dan ya dual untuk yang bentuknya sudah baku ya. Nah, itu apakah contoh yang sini ya, contoh 1 ya, kita bikin tabel simplexnya untuk primal dan tabel simplexnya untuk dual ya. Juga contoh 2 ini udah bakunya, ini udah baku. Nah, ini udah baku sama ini udah baku ya. Ini udah baku ini ya, ini udah baku ya. Nah, jadi nanti dibikin tabel simplex. Nah, berikutnya yang ini juga ya, ini dibikin tabel simplex yang udah baku nih ya, sama yang dual ini ya, dual ini. Oke, berarti ini udah baku. Nah, dibikinkan tabel simplex. Nah, bagaimana membuat tabel simplex? Ingat, pertemuan chapter ketiga saya sudah jelaskan tentang tabel simplex. Anda tinggal mengikuti langkah-langkah dari saya. Nah, itu nanti kita bisa mengambil kesimpulannya ya, hasil dari kasus dualis ini ya, maksudnya ya. Jadi permasalahan dualitas ini ya, yaitu permasalahan primal dan dual ini sudah saya bahas ya.
Silahkan Anda kolom komentar di bawah biar nanti mungkin saya akan tanggapi. Oke, kita untuk kasus dualitas ini sudah selesai ya. Baik ya, saya lanjutkan ya penyelesaian dual simplex ya. Metode simplex ini yang biasa memberikan hasil didasarkan pada kondisi optimalitas dan layak ya. Visibility sebagai berikut ya. Kondisi layak, leaping variabel adalah variabel basis ya yang mempunyai nilai paling negatif ya. Berikutnya kondisi optimalitas, entering variabel dipilih di antara non variabel basis ya dengan cara satu rasio dari koefisien fungsi objektif dengan koefisien si pembatas yang terpilih sebagai leaping var ya. Entering var salah satu mempunyai rasio terkecil untuk problem minimasi ya atau minimalisasi, atau nilai terkecil absolut untuk problem maksimalasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Selanjutkan, nah ini ada persen dual simplex ya, dimana nilai yang kita dapatkan ya dari minimasi ya pembatasnya, yaitu di sini adalah ya X0 sama dengan 2X1 ditambah X2 ya, X2 ya, dimana kita masukkan ya dari nilainya 2 ya 1 0 0 0 ya. Ini variabel slack ya, S1 S2 S3 karena banyaknya variabel sini ada 3 ya, bisa dipahami ya. 1 2 3 ini yang telah mengalami proses ya ini ya implementasi dari primal ke dual gitu ya, dari primal ke dual ya. Nah, saya kasih dulu nih ya, analisis sensitivitas cakup investigasi ya. Pengaruh solusi optimal dalam melakukan perubahan nilai pada parameter model. Perubahan nilai parameter pada problem primal berhubungan dengan nilai pada problem dualnya ya. Dalam banyak hal akan lebih baik menganalisa problem dual secara langsung untuk menentukan pengaruh komplement pada problem primal. Oke, saya langsung aja saya buka di sini ya. Nah, ini ya dualnya. Nah, saya ngambil yang salah satu yang dari ini ya. Dan yang saya sudah jelaskan yang di sini nih ya. Ini kan ada 3 contoh kemarin ya. Ada contoh yang pertama ya. Ya, berikutnya ini contoh yang kedua ya, terus ini contoh yang ketiga yang sudah saya jelaskan ya. Ini saya ambil ya yang contoh yang ketiga kalau nggak salah, saya sebagai menghitung dualnya J-min min 4Y1 ditambah 2Y ya tambah 4YA ya, yang ini ya min 4Y1 tambah 2YA ya. Nah, ini tadi keikut saya copy gini ya, dia keikut. Nah, ini oke. Saya pakai ini aja. Nah, di sini kita siapkan nilai variabelnya ya. Anda harus sudah paham ya perhitungan kemarin yang saya menggunakan metode simplex ya. Nah, variabelnya ini pakai ya variabel dasar ya, Di sini untuk kolom ya Y1, Y2, Y3. Terus di sininya karena banyaknya baris variabelnya ini 1 ya, nilai koefisien sebarisnya 1 2 untuk fungsi kendala ya 1 2 3 berarti S1 S2 S3 ya. Nah, ini nilai kanan, nilai sisi kanan. Saya tidak jelaskan lagi, saya langsung aja masukin ya. Ini kita menggunakan tabel simplex ya, variabel dasarnya Z ya, S1 S2 S3. Nah, ini Anda sebenarnya tinggal masukin, saya sudah masukin dan sudah pakai rumus juga gitu ya sebenarnya. Oke, saya dari ulang ya. Kalau Anda lihat di sini ya, saya ulang saja ya biar paham. Ini saya kosongkan dulu. Oke,
Nah ini ya berarti kita masukin nilainya min 4 ya, min 4 ya. Berikutnya untuk Z dulu ya, min 4, berikutnya 2 ya. Harus kita pindahkan dulu ya, ini susah saya pindah. Ini Z min 4, oh ya udah ya, oh ini udah karena ini oke. Nah sekarang ya ini ya min 4 ya, berikutnya 2 ya, berikutnya 4, 2, berikutnya 4 ya, 3 nya 4 ya, berikutnya S1 S2 ya, ada posisinya 0 0 0, di sini juga NK nya nilainya 0. Berikut untuk S1 nya ya, berarti di sini min 1 ya, terus Y2 ada kosong ya, berikutnya Y3 nya 1 ya, berikutnya ini S1 ada ya, berikutnya ini 0 0 0. Oke ya, berikutnya untuk S2 ya, kita bisa lihat ya, ini Y1 nya ada yaitu min 2 ya, min 2, berikutnya Y2 nya ada 1 ya, berikutnya Y3 nya tidak ada, kosong ya, ini S1 nya kosong, S2 nya ada 1 ya, berikutnya ini kosong. Terus nilai untuk S2 nya itu ya, nilai untuk S2 nya adalah 2 ya. Oh ini ada ini tadi ya, untuk S1 nya itu nilainya adalah 1 ya, 1. Oke ya, berikutnya adalah S3 ya. S3 ini ya berarti ya min 1 ya, yang ini ya, min 1, berikutnya 1 ya, berikutnya 2 ya, ya 3 nya 2 ya, ini 0, ini 0, S3 nya 1, nilainya dia nilai kanan ya, 1. Oke. Nah di sini sekarang kita lihat ya kesimpulan tabel yang untuk mencari nilai optima ya, karena di sini ada min 4 ya, kita lakukan ya pencarian nilai optima. Maka kita bisa lihat di sini ya, nilai yang paling terkecil yaitu adalah ya, kita bisa lihat di sini adalah min 4 ya, dari Z ini ya, min 4 ya. Kita kasih arsirkan dulu aja ya. Nah, setelah kita arsirkan, berikutnya ya kita akan mencari nilai kunci ya, nilai kunci elemen. Nah di sini kita akan dengan menambahkan sebuah kolom rasio ya. Kita kolom rasio 0 ya, dibagi dari yang di sini nih. Nah, kolom pivot ya, kita sudah tentukan kolom pivot ya. Kolom pivotnya ini, kolom pivot yaitu dibagi 4 ya, 0, berikutnya 1 ya, dibagi min 1 ya, min 1, berikutnya 2 dibagi min 2, min 1 ya, berikutnya ya 1 dibagi min 1, 1. Nah kita bisa lihat di sini ya, nilai-nilai yang kita dapatkan ya adalah tadi adalah nilainya, rasionya 0, min 1, min 1, min 1 ya. Mana yang mau kita ambil ya? Nah dari sini ya. Nah di sini bisa kita ambil misalnya sembarang aja ya. Y1 masuk ya, Y1 masuk, misalnya kita tarik sini karena ini besar sembarang ya, sama, maka kita tarik aja salah satu ya, misalnya ini ya, kita arsir aja salah satu, pilih ya untuk mencari elemen kunci. Nah ini elemen kuncinya, nah ini elemen kuncinya ya, kita bisa lihat. Nah, ini elemen kuncinya. Nah ini di sini ya, Jadi berikutnya ya, kita bisa lihat ya bahwa
ya bahwa nilai min 2 ya, min 2 ini ya sebagai elemen kunci ya, elemen kunci ya. Berikutnya kolom pivotnya ya, berikutnya variabel bukan Y2 ya, tapi Y1 masuk ke sini ya, variabel Y1 masuk ya, ini masuk. Nah, kita lihat Y1 variabel masuk ya, di sini elemen kuncinya sudah dapat, kolom pivotnya sudah dapat, baris pivotnya dan nilai rasio paling kecil dibandingkan baris S1 ya, S2 dan S3 nya ya, kita bisa lihat. Nah, oke, kita sudah dapatkan nilainya. Nah, sekarang ya udah ya, ini ya, ini sudah jelas ya, yang kemarin yang cara saya. Nah, kita melakukan proses iterasi ke satu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah nih ya, cuma saya hapus dulu ya, saya hapus lagi. Nah, ini iterasi ke satu dimana masuk itu ya Y1 ya, Y1 masuk. Ini kan tadi adalah S2 nih, ini masih S2 ya. Nah, berarti Y1 masuk di Y1 ini ya, Y1 masuk di jadi S2 ini keluar ya, variabel Y1 masuk ke sini ya, ke ini. Yang kemarin cara saya ya, yang cara metode simplex. Nah, ini berarti masuk ke sini, maka kita tinggal melakukan proses perhitungan berikutnya ya, di sini ya. Maka kita lakukan iterasi pertama ya, di sini kita sudah dapatkan nilainya baris pivot dan kolom pivotnya ya. Jadi untuk baris dan kolomnya ya sudah kita dapatkan. Nah, berikutnya di sini ya, kita langsung saja, yaitu ini min 2. Nah, di sini min 2 ya, maka kita ini kan ya, dia kita bagi dengan nilainya ya. Berarti di sini sama dengan ya 2 ya, dibagi oleh 2-nya sendiri ya, oleh S2-nya sendiri. Nah, ini 1 nih ya. Nah, berikutnya ini sama dengan ya, yang kemarin ada rumus saya tuh ya, di copy sama dengan ya, ini dibagi oleh min 2 ini ya, min 0,5. Berikutnya adalah 0 ya, dibagi ini ya, patokannya elemen kuncinya ini, berarti 0. Berikutnya adalah 0 ya, yang untuk Y2 S2 kan keluar nih, masuk Y1 ya. Kalau jangan bingung ya, kemarin saya sudah jelasin ya. Nih nah, oke. Berikutnya ya, ini kita bagi dengan S2 nya ya, ini elemen kuncinya 0,5. Berikutnya ya 0 dibagi dengan elemen kuncinya oke. Dan kali juga ya 2 ya, dibagi oleh elemen kuncinya oke. Nah, ini kita udah dapat ya untuk Y1 ya, yang masuk ke sini ya, S2 nya keluar ya. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini sekarang kita fokus ke mana? Kita fokus ke Z ya, nilai Z. Dan nilai Z ini berarti rumusnya seperti kemarin yang saya sudah kopikan tuh ya. Sama dengan ya, di sini adalah nilainya 4, min 4 ya. Ini dikurang ya, dikali ya dengan 4 sendiri ya, dikali ini saya nggak jelas. Saya kemarin sudah saya jelaskan ya. Berikutnya ini dengan nilainya, posisi baris pivotnya. Terus tunggu sebentar, sama dengan Z ya, Z ini ya, kita kalikan ya, ini
ini berarti min 4 ya, dikali dengan ya di sini ini ya salah saya nih ya, 1 ini ya. Nah, ini nilainya 0 ya. Oke, yang berikutnya ya di sini sama dengan ya, yaitu 2 ya dikurang dikali dari kolom reportnya ya, terus dikali dengan Y1 ini ya, maka nilainya 0. Berikutnya ya sama dengan ini 4 ya dikurang dikali dengan dari kolom reportnya 4 dikali oleh nilainya ini ya, nilai yang Y1 baris report ya yang sudah dihasilkan ini ya, maka nilainya 4. Berikutnya sama dengan ya 0 ya dikurang dikali ya, yaitu min 4 yaitu dikali dengan 0 nya ya. Nah ini lihat ya, nah ini 0. Berikutnya sama dengan 0 ya dikurang ya dari Y1 ini ya dikali ya dengan yang bawah ini nih Y1 ini ya. Nah ini, nah, oke guys, kita bisa lihat pada yang salah ya. Ulang ya, 0 dikurang dikali ya, 4 ini dikali dengan 0,5 ya. Ini kita bisa lihat ya, benar ya. Berikutnya adalah nilainya sama dengan ya, sama dengan 0 ya dikurang dikali dari nilai min 4 ya dikali ya dengan nilai yang ini ya, ini 0. Yang berikutnya adalah sama dengan ya, ini nilainya sama dengan ya 0 ya, 0 dikurang dikali yaitu nilai ini ya 4 ya dikali yaitu dari nilai 1 ini ya. Oke, kita udah dapatkan ini nilainya min 4 ya. Nah, kita bisa lihat lagi lanjut ya. Setelah ini baru fokus ke yang S1 ke S3 juga boleh ya. Di sini ya. Kita fokus ke S1 ke ini juga boleh. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk yang belum kita hitung adalah variabel dasar S1 dan S3 ya, maka yang mana aja boleh ya. Nah, kalau tadi kan kita ini jangan lupa ya, saya ingatkan lagi karena ini nilai rasionya itu min 1 paling kecil dan sama semua, kita ambil sembarang aja ya. Saya ambil yang Y2 ya karena ada titik persinggungan antara baris dan kolom gitu loh. Jadi ini saya ambil yang ini ya, ada titik persinggungan. Alasan saya mengambil di sini Y2 karena ada titik persinggungan antara baris dengan kolom, antara baris Y2 dengan kolom Y1 ya. Ini kita bisa lihat tadi salah tadi ya, tadi itu saya ini ya Y1 masuk ya, ini salah ini saya ini Y1 ya, berarti sama ya persinggungannya. Jadi ini maksudnya ini, ini udah saya ganti tadi ya, Y1 masuk benar. Ini yang bekas mungkin yang latihan kemarin. Ini ya, ini berarti persinggungan ya, ini di sini ya. Ini jadi Anda harus tahu nih ya, variabel masuk ini Y1 ini menggantikan yang S2 ini ya, S2 nya keluar ya, ini bukan Y2 nih, ini Y-nya Y1. Sebetulnya dulu ya, mengambil bekas contoh yang kemarin ya, contoh-contoh penjelasan ya.
Ini tadi ini Y1, jadi S2 nya keluar. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini kita boleh mengerjakan S1 dulu atau S3 dulu ya. Oke, kita kerjakan yang S1 dulu ya. Di sini berarti nilainya sama dengan ya rumusnya ya. Ini 2 ya dikurang ya, yaitu kali ya, yaitu dikurang terus nilai Y1 nya lagi ya, yang ini dikali ya, dikali dengan nilai Y1 yang ini nih ya, yang ini udah pernah ya kemarin tuh penjelasan saya yang chapter ketiga ya. Nah, yang berikutnya adalah sama dengan ya, ini kita ambil ini ya, yaitu ya S1 salah nih, aduh maaf, salah, sama dengan ya 0 tadi tuh, kita lihat dulu dia lebih kecil, dikurang, yaitu dikali yang nilai baris kolom ini ya, dikali dengan nilai hasil Y1 ini ya, di sini nilai elemen kuncinya. Nah, saya ulang dulu yang ini nih ya, tadi nggak yakin. Sama dengan ya, untuk S1 ini ya, kita ngambilnya ini dikurang ya, kita kurung buka, dikali dengan S1 nya ini lagi ya, S1 Y1 ya, berikutnya dikali dengan yang ini ya, Y1 yang bawah ini. Ini udah kemarin saya jelaskan. Oke, yang berikutnya ya, ini berikutnya adalah yang Y3 sama dengan untuk kolomnya, yaitu berarti yang S1 ini ya, dikurang ya, elemen baris bersinggungan elemen kunci ini ya, baru dikalikan ya nilai yang Y1 ini bawah gitu ya. Nah, itu rumusnya. Ini pernah saya jelaskan yang minggu kemarin ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi ya, langsung aja menghitung ini ya. Kalau melihat video saya chapter yang ketiga ya, saya jelaskan detail. Nah, ini berikutnya ya, dikali ya, itu kali dari kolom Y1 ya, baris S1 ya, dikali ya, dengan nilai yang Y1 ini, kita dapatkan berikutnya sama dengan ya, Y1 ini lagi ya, dikurang ya, dikali baris ini ya, dikali dengan nilai ini ya. Oke, misalkan di sini ya, itu deretannya S1 ya, kurang ya, S1 ini ya, dikali ya dengan Y1 yang bawah ini ya. Oke, kita dapatkan berikutnya sama dengan ya, di sini 1 ya, dikurang dikali dengan nilai persinggungan ini ya, dikalikan dan nilai ini ya. Oke, kita dapatkan nilainya ya. Untuk deretan S1 tinggal satu lagi yang S3 ya. Nah, di sini berarti sama dengan ya, saya lanjutkan ya, ini nilainya ya, mana dengan Y1 ini ya. Nah, ini kita dapatkan nilainya. Berikutnya sama dengan 1 ini ya, dikurang dikali dari nilai kolom pivot ya, dikali dengan nilai daripada Y1 ini ya. Oke, saya cepatkan. Di sini sama dengan 2 ya, di nilai ini ya, dikali
ya dengan nilai Y1 ini ya. Oke, kita dapatkan nilainya 2. Berikutnya ya nilai untuk dual simplex ya, ini 0 ya dikurang dikali 1 dikali ya dari Y1 ya, maka kita dapat nilainya 0 ya. Berikutnya sama dengan ya, dan nilainya ini dikurang ya, dikali dengan nilai S3 nya ini ya, dikali ya, baru dengan nilai Y1 nya ini. Oke, kita dapatkan. Berikutnya adalah ya 1 ini ya dikurang dibagi dikali ya, dikali dengan nilai yang ini ya, nilai ini. Oke ya. Nah, di iterasi pertama hampir selesai ya. Kita lihat 1 ya dikurang ya, dan nilai kolom reportnya ya, berikutnya dikali dikali ya dengan nilai Y1 ini. Oke. Nah, kita tinggal mengecek adalah nilai Z ya, nilai Z yang mempunyai nilai Y1 Y2 apakah nilainya itu ada negatif ya. Kalau kita lihat Z ini nilainya tidak ada yang negatif di iterasi pertama, Y1 Y2 Y3 ya. S1 S2 S3 ini bebas slack yang bantu saja, tapi untuk Z nya Y1 Y2 Y3 ya, di sini nilainya sudah positif ya, sudah optimal. Berarti kesimpulannya ya, nilai ya, nilai Y1 ya, nilai Y1 sama dengan 1 ya, nilai 1 ya 0 ya, ini berarti 0. Kita terus nggak apa ya, Y2 nilainya adalah 6 dan Y3 nilainya adalah 4. Nah, ini dikatakan nilai Y1 ya, kita anggap yang ada adalah Y3 ya. Tadi Y berapa? Y1 nilai Y1 terus Y berapa nih? Y2 ya kurang, dan Y3 4 ya. Ini dikatakan nilainya sudah optimal ya untuk hubungan dual simplex ya yang kita cari ya, sesuai dengan yang kalau kita tuliskan di sini ya. Ya. Nah, ini saya contoh yang sebelumnya ya, tapi saya tadinya mau pakai contoh ini, tapi karena saya sudah nyontohkan yang lainnya. Analisis sensitivitas mencakup investigasi pengaruh solusi optimal ya dalam melakukan perubahan nilai pada parameter model. Nah, perubahan nilai parameter pada problem primal juga berhubungan dengan nilai pada problem dualnya. Dalam banyak hal akan lebih baik menganalisa problem dual secara langsung untuk menentukan pengaruh komplemennya pada problem primal. Jadi saya langsung menghitung untuk nilai dualnya ya. Primalnya nggak usah dihitung lagi ya, karena kita mencari nilai dual optimalnya ya, dimana Y1 dan ini dan 0 ya, Y2 nya nilainya 6 dan Y3 nya adalah 4. Nah, ini kalau nanti dalam misalnya kita memproduksi barang ya dengan kapasitas sekian ya, dengan harga sekian, ingat ya di pertemuan pertama dan kedua yaitu mulai program linear dengan metode grafik, itu saya sudah menjelaskan ya dari studi kasus bagaimana menentukan ya persamaan berbasis aljabar, yaitu matematik dengan variabel X dan Y-nya. Nah, kesini tidak menyinggung lagi itu, ini kita pengembangan ya dari metode grafik terus kita masuk ke berikutnya adalah model simplex ya,
berikutnya pengembangan lagi adalah ke ini ya, ke dualisasi ya namanya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya ya dualitas maksudnya. Dualitas ini yang chapter di 4. Nah, saya rasa itu materi yang sudah saya jelaskan ya. Ini saya sudah jelaskan, berarti Anda mestinya harusnya udah paham ya. Jadi kenapa ya saya menjelaskan ini, karena prinsipnya dari yang sudah ada aturan bakunya, jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Jadi nilai luas kanan boleh negatif. Nah, ini boleh negatif tuh ya. Nah, ini luas kanan, ini luas kanannya ada yang negatif nggak? Ada ya, ada ya. Jadi nggak melanggar prinsip. Jadi simak video saya itu ya di pertemuan keempat itu dari awal. Jadi kalau Anda kok bingung nih gini, kok bingung gini, simak tuh di pertemuan keempat itu, disimak jadi pahami aturan mainnya itu. Karena saya sudah paham, jadi langsung saja gitu kan. Nah, mungkin karena Anda masih mempelajari jadi agak bingung. Nah, disimak video saya, nanti Anda akan ketemu istilahnya apa ya, pemahamannya ya mengenai tentang model dualitas ini ya, gitu ya, harus dipahami ya. Karena aturan-aturannya itu ya, ini tadi saya bacakan ya, metode simplex ini. Nah, ini ada pemahaman, karena tanpa ini susah nanti apa ini udah benar atau belum ya, karena ada parameternya ya, ada aturannya. Jangan sampai melanggar prinsip dari aturan tersebut ya. Ya, apa yang ini ya, dalam banyak hal lebih baik menganalisa problem dual secara langsung untuk menentukan pengaruh komponen pada problem prima. Jadi saya mengerjakan langsung menghitung dualitasnya. Yang dari mana? Contoh yang ini ya, contoh yang sudah saya jelaskan ini ya. Nah, ini yang contoh ketiga, kasus di prima ditemukan lebih besar sama dengan dan sama dengan. Nah, ini kenapa? Ini kan udah ya. Jadi sudah saya jelaskan ya, mudah-mudahan itu dipahami ya, disimak tuh, karena ada penjelasan yang saling terkait satu dengan yang lain. Oke, saya rasa itu aja ya pertemuan keempat ya, chapter keempat mengenai dualitas dari mata kuliah teknik riset operasional. Sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah di dalam menginterpretasikan materi ini ya, karena manusia tempatnya salah, sedangkan Tuhan Yang Maha Kuasa ada tempatnya segala kebenaran. Dan jangan lupa ya, agar saya tetap semangat ya, Anda mengharapkan Anda selalu memberikan likes ya, komen ya, terus subscribe yang udah nonton berkali tapi belum subscribe, dan notice belnya agar Anda nanti mendapatkan update video terbaru dari saya gitu ya. Dan saya akhiri ya, sampai jumpa di channel RDS Education berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.